As-sibihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohnya, menjadikannya panutan adalah bukti akan jujurnya, benarnya cinta Allah, benarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk membuktikan kejujuran dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna ittiba'a wal iktida bin nabi was-sayri ala manhajihi al-qawim huwa 'ainut tazkiyah. Ini ya pembahasan kita. Kata Syekh Habibullah, kenapa wajibnya mengikuti Nabi? Kenapa itu bukti dari cinta kita kepada Allah? Karena mengikuti Nabi, ya, mencontohnya dan berjalan di atas tuntunannya, sair ala manhajihi, berjalan di atas tuntunannya, itu adalah ainut tazkiyah. Itulah hakikat pensucian. Itu di situ dia hakikat pensucian. Yang kalau misalnya Syekh ini menjadikan ini poin pertama, itu juga bisa. Iya kan? Kan intinya kan mengikuti. Iya. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti. Jangan membuat-buat lagi. Kata beliau radhiyallahu anhu, karena kalian sudah disempurnakan. Berarti kewajiban kita cuma satu, ikuti. Paham ya? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau ikuti, yang mana yang kita mau ikuti? Iya. Kembali lagi, berarti wajibnya kita belajar. Karena saya kasih ilmu begini jamaah sekalian, perhatikan. Kalau ada Allah perintahkan sesuatu, misalnya ini perintah ya, perintah ini. Kalau ada Allah perintahkan sesuatu perbuatan atau amalan, maka kaidahnya begini bunyinya, pasti Allah perintahkan pula secara tidak langsung sesuatu yang menyempurnakan kewajiban ini. Misalnya ini, tidak sempurna ini perintah tanpa ini. Bisa dipahami? Allah perintahkan kita ini, bukan ini yang Allah perintahkan, tapi ini. Maka hukumnya masuk semua segala sesuatu yang menjadi perantara ini. Berarti itu Allah perintahkan juga secara tidak langsung. Paham apa yang saya maksud? Saya ulangi ya. Ketika Allah perintahkan satu kewajiban, perintah, lakukanlah ini, lakukanlah itu, maka kata para ulama, masuk semua perkara-perkara wasilah perantara sesuatu itu. Allah perintahkan juga secara tidak langsung. Karena tanpa ini, tidak ada ini. Berarti ini juga masih diperintahkan. Bisa dipahami? Sama juga larangan. Kalau ada larangan dalam Al-Quran, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, jangan ini, jangan itu, berarti Allah larang semua perantaranya. Makanya kenapa dilarang ikhtilat, bercampur baur, berdua-duaan laki-laki perempuan? Kenapa? Karena Allah larang zina. Karena itu perantara zina. Kenapa Allah larang bangun kuburan tinggi-tinggi? Allah larang kasih cahaya di kuburan. Allah larang kasih kelambu-kelambu. Dilarang dalam hadis. Kenapa coba? Karena Allah melarang kesyirikan. Itu perantara kesyirikan. Dilarang. Kenapa dia dilarang? Iya, karena itu perantara. Dibangun, dibesarkan, dikasih rumah-rumah, dikasih lorong-lorong, dikasih. Sebentar, ada orang berdoa di situ. Gara-gara kau kasih besar itu barang. Iya kan? Luar biasa. Itu semua wasilah. Walaupun kita katakan meninggikan kuburan, membesarkan kuburan, itu belum kesyirikan, belum. Tapi itu perantaranya. Itu yang antar syirik itu. Makanya dilarang. Iya kan? Dilarang. Coba tidak ada orang yang besarkan kuburan, tidak ada. Pokoknya kuburan seperti di Masjid Nabawi, di sana di kuburan Baqiul Gharqad. Tidak ada nisan, tidak ada tulisan. Itu kalau kita ziarah, ada kalau kata dikuburkan situ. Kita umur, misalnya ada orang umroh, meninggal keluarganya Ramadan, kubur di situ. Tahun depan cari nih
Cari mana, mana itu di tahun lalu, tidak ada namanya, tidak ada tulisannya. Karena intinya jamaah sekalian kita masuk doakan mereka semua, kita ziarahi, itu mereka, ya kan? Dan itu yang benar. Kita luar biasa, bangun tinggi-tinggi, bangun keluar lagi uang, bangun warna-warni kayak pelangi. Iya toh, coba kita kuburan, bedakan dengan kuburannya sama orang sana. Tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada bedanya. Raja mau sama semuanya, sama semuanya. Hanya gundukan sedikit supaya menandai itu kuburan sedikit, supaya tidak diinjak. Karena kalau rata juga dengan tanah sama sekali seperti ini kan nanti diinjak. Jadi sedikit saja. Coba. Itu semua perantara-perantara. Jelas ya? Jadi kalau ada perintah, yang sama di sini sekarang, Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Ya kan? Berarti kita tidak bisa mengenal sunnah Nabi yang mana tanpa belajar. Berarti secara tidak langsung Allah perintahkan belajar. Maka kita tidak tahu yang mana sunnah Nabi, yang mana yang berikuti, yang mana. Ya belajar supaya kita tahu, oh ini. Nah, berarti secara tidak langsung Allah perintahkan sarana-sarana untuk mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mempelajarinya. Berarti itu diperintahkan, itu diperintahkan juga. Makanya dalam Al-Quran dipuji kan orang yang belajar. Iya, Nabi diperintahkan wa qul rabbi zidni ilma. Kata Allah, wahai Muhammad, minta kau dalam doamu. Minta kau dalam doamu apa? Ya Allah, tambahkan ilmu agamaku. La ilaha illallah. Nabi loh diperintah oleh Allah dalam doanya minta tambahan ilmu. Padahal manusia paling berilmu sudah. Apalagi kita, ya, yang tidak tahu apa-apa. Gimana kira-kira? Allah tidak perintahkan Nabi, wahai Muhammad, minta kau dalam doamu tambahkan istriku. Tidak. Bukan tidak boleh, silahkan, tapi bukan itu yang diminta. Atau yang Muhammad minta kau dalam doamu, tambahkan hartaku. Boleh. Kita meminta untuk kaya boleh, tidak dilarang dalam doa, silahkan. Yang penting pertanggungjawabkan itu harta kalau diberikan, ya kan? Tapi karena pentingnya itu ilmu agama dari itu semua, kata Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, minta dalam doamu, ya Allah, tambahkanlah ilmu agama untukku. Karena pentingnya itu. Apalagi kita, ya. Nah itu datang pujian-pujiannya dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Itu pujian bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata beliau, wala yumkinul wusul ilaiha bi ghairi ma jaa bi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita tidak mungkin untuk sampai ke sana, ya, untuk sampai dengan tujuan yang mulia itu tadi, itu mensucikan hati kita, membersihkan hati kita, ya, agar benar jalannya, kecuali dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat jamaah sekalian, kalau kita ikuti semua apa yang kita sudah bahas, ya, poin pertama mentauhidkan Allah, yang kedua berdoa, yang ketiga baca Al-Quran, yang keempat mengikuti Nabi kan? Iya, ini baru 4 poin, masih ada 6 poin. Ini kalau kita pelajari semua, kita amalkan, bukan berarti hidup kita dan lagi ujiannya, bukan itu tujuan kita belajar ini, baca ini, ya. Kita amalkan ini, Ustaz bilang ini kasih tenang hati nih. Kenapa saya diuji terus? Manusia memang hidup memang penuh ujian. Nabi diuji, paham ya? Tidak ada orang yang hidupnya tenang-tenang saja, baik-baik saja. Semua orang masing-masing menjalani ujiannya masing-masing. Semua punya masalah. Ada masalah pada ekonominya, ada yang pada keluarganya, ada istrinya, ada yang macam-macam masalahnya orang. Ada saja, ya. Tetapi ilmu-ilmu yang kita pelajari, ya, yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu sebenarnya jalan keluar, ya, bagaimana menyelesaikan masalah kalau datang, supaya hati tetap tenang, tidak galau, tidak stres, tidak ini, tidak itu.
Paham? Itu ilmunya sebenarnya. Bukan, sekali lagi, bukan agar kita hidupnya bagaimana supaya tidak diuji. Tidak bisa orang tidak diuji memang. Namanya kehidupan itu ujian sudah. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan, mengadakan adanya hidup dan mati. Itulah kehidupan. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah uji kalian siapa yang paling baik amalannya. Berarti memang hidup itu sudah ujian memang. Iya kan? Sudah ya. Jadi bukan berarti kita pelajari seperti ini tanpa ujian. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala dalam syariat yang indah ini mengajarkan kita bagaimana agar hati itu tetap tenang, melewatinya dengan menyelesaikan masalah itu, menghadapi ujian itu, bagaimana keluar menjadi orang yang selamat dari ujian itu. Kata Nabi SAW dalam hadis, ajaban li amril mu'min. Nabi saya sampai takjub. Sampai Nabi Masya Allah begitu, takjub. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Nabi, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Urusannya dalam kehidupannya selalu baik. Maksudnya selalu tenang. In asobat, bagaimana itu? Kok selalu tenang? Padahal dalam hidup ini ada ujian, tapi selalu tenang. Lihat kata Nabi, in asobathu sarra syakar, fakan khairullah. Wa in asobathu syarra, wa in asobathu darra, sabar, fakan khairullah. Itu ketika dia mendapatkan kenikmatan, hal yang membahagiakan hidupnya, syukur, dapat kebaikan. Dan ketika berubah lagi kehidupannya, kan kayak roda itu hidup ya, kadang senang, kadang susah lagi, senang lagi, kan begitu hidup. Nah kata Nabi, kalau dia dapatkan ujian, ini dia dapatkan kesulitan, hal yang tidak dia suka, dia bersabar, fakanat khairullah, maka dia pun dapatkan juga kebaikan. Berarti ya semua baik-baik saja dia, sama saja, mau di atas, lagi di atas, lagi di bawah, sama, tidak ada berubah. Kan biasa orang kalau lagi di bawah bayar lagi ke masjid, bayar laginya, pas lagi di atas hilang nih. Iya kan? Begitu. Tapi orang mukmin kata Nabi yang betul-betul beriman kepada Allah, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Dalam susah senang, hidupnya tenang. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan poin ini. Silakan. Bagaimana barangkali setelah merujuk suatu hubungan yang dibahas tadi. Kalau misalnya ini seorang peternak ayam, kemudian dia peternak ayam bangkok. Ternyata yang pembelinya ini, tapi kita sebagai pemelihara ayam ini tidak ada niat untuk menjual dengan dipakai untuk mengadu ayam. Paham. Ya. Ternyata yang sang pembeli ini dia pakai untuk mengadu ayam, kemudian dia pakai sewa. Bagaimana ini? Maloteng. Hah? Bagus pertanyaannya. Ya itu bukan cuma ayam, perkara-perkara yang lain yang. Jadi kalau kita sudah tahu dari awal ya. Kalau itu ada ciri-cirinya, itu memang sudah fix maloteng, jangan jual. Iya betul. Biasa ditanya saya, biasa pas pertanyaan, biasa ada teman, kawan, orang ngaji juga, dia usaha catering. Tapi biasa dipesan orang Nasrani di gereja hari Ahad, biasa. Nah, jawabannya kalau kau tidak tahu tidak apa-apa. Misalnya saya pesan 30 box, oke, kasih bungkus. Pas sampai, astagfirullah, ternyata itu di gereja, tidak apa-apa. Tapi kita juga tidak dibebankan untuk tanya dulu. Tapi 40 box. Sebentar, tapi untuk apa ini? Tidak perlu. Masa ditanya lagi? Iya kan? Tapi kan ada ciri-ciri kalau sudah jelas. Jangan, karena itu bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bentuk tolong-menolong dalam dosa. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Iya. Jadi kalau umum saja orang beli ayam ya, keumumannya dimakan apa tidak ada masalah. Tapi pas ditahu setelah itu, maka itu di luar dari kuasa kita. Fattaqullaha masata'tum. Jelas ya? Nanti kalau ditahu jangan. Berarti ada bentuk bantu-membantu dalam dosa. Wallahu alam. Cukup dulu, naktabi qadar. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Wahai sungguh